Ketum PBNU ada nggak sih potensi untuk memajukan adiknya itu loh, untuk menggantikan Caimin gitu? Langsung ya mungkin bisa, tapi 50 karena punya jam terbang. Tapi dalam politik begini kita nggak bisa mempresentasikan ya, karena dinamis ini. Tapi feeling saya oleh Gus Ipul ini feeling saya sih kecil. Enggak, kayaknya sih feeling ya, ini cuma feeling kan kata. Kadang feeling. Iya. Makanya coba dibuat skenario bahwa Pak Menteri Agama ini mengambil alih PKB misalnya. Sebenarnya ini kan isu Menteri Agama mengambil alih PKB udah berlangsung sebelum pasca Lampung ya. Jelas kan nggak jadi. Iya, itu problemnya. Itu pasca Lampung. Kalau skenario itu terjadi, itu menyenangkan nggak sih bagi penguasa? Belum tentu juga. Belum tentu ya. Iya. Saat ini kan yang Karena akan satu poin loh, ketika Gus Yakut ini di PKB dan Gus Yahya di PBNU, sikat aja salah satu mana yang didapat, dia akan dapat seluruh NU. Ya. Apalagi nanti ketua PKB-nya ini masih jadi Menteri Agama, udah disikat selesai tuh NU semuanya. Kalau sekarang Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam gorong-gorong, jumpa lagi bersama kami di NU Underland. Semoga kita semua sehat walafiat, bahagia dan sejahtera. Amin. Masih ngomongin lanjutan dari podcast kemarin sebenarnya. Cuman kita nanti akan semakin mengeksplor perkembangannya bagaimana Tamar PKB, yaitu tentang wacana ya yang katanya mau mengadakan beberapa pihak mau mengadakan muktamar PKB tandingan ya, yang awalnya mau tanggal 2 sampai 3 September. Kalau tanggal 2 harusnya hari ini, tapi ternyata diundur. Itu nanti apakah ada negosiasi dari berbagai pihak sehingga akhirnya diundur atau bagaimana, nanti kita obrolkan bersama beliau-beliau ini. info asal. Yang jelas, ya info satu ya katanya. Ini kita tunggu aja nanti. Yang jelas muktamar PKB di Bali sudah selesai, dan saya ulangi bahwa yang terpilih kembali jadi ketua umum DPP PKB adalah Muhaimin Iskandar, dan yang ditunjuk sebagai ketua Dewan Suro PKB adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang juga merupakan wakil presiden yang sebentar lagi lengser gitu ya. Ini adanya isu muktamar tandingan ini, kepentingan siapa, dan kemarin juga sudah singgung siapakah aktor yang mengobok-ngobok gitu ya. Tapi kira-kira perkembangan hari ini apakah masih konsisten bahwa orang itu atau bagaimana? Monggo Kiai dulu lah. Masuk Ini berapa ini? 4. Enggak, sebenarnya yang memang yang terlihat itu jadi seolah-olah itu Ketum PBNU ada nggak sih potensi untuk memajukan adiknya itu loh, untuk menggantikan Caimin gitu? Langsung. Ya mungkin bisa, tapi kira-kira nih ya sebelum ke sana, kok bisa ada penundaan? Itu kan berarti intervensinya semakin kelihatan. Enggak, tadi memang katanya ada beberapa dari DPC PKB itu yang merapat ke PBNU. Apakah nanti di situ ada deal-deal gitu kan? Dari media, dari arus media itu hanya memberitakan bahwasanya muktamar itu diundur karena ada dari fungsionaris PKB datang ke PB gitu kan. Ada yang dari Sumatera itu datang, yang masih saudaranya dari ini Luhut Binsar Panjaitan itu datang gitu. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya banyak sekali aspirasi ketika di Bali itu dibungkam oleh Caimin gitu kan. Akhirnya justru tidak demokratis di situ. Itu kan yang di permukaan. Kadang mungkin ada teman-teman, biasanya ada informasi A1 yang mungkin punya asumsi yang lain tentang masalah ini. Ya, artinya penundaan muktamar tandingan itu semakin menguatkan ada intervensi dari penguasa. Betul, intervensi sebelumnya kan podcast sebelumnya sudah ada intervensi dari siapa. Iya. Itu sudah ada. Pak Mul itu. Tapi kan yang namanya politik kan dinamis, artinya apalagi mohon maaf track record dari Caimin ini nggak konsisten gitu loh. Oke. Kita anggap bahwa penundaan ini semakin memperkuat intervensi penguasa gitu ya.
Tapi mungkinkah legalitas Muktamar Bali itu dianulir gitu? Nah, Itu kalau- yang paling menarik tuh. Kalau kita lihat soal legalitas ya, sampai per hari ini, yang jelas kan Menkumham belum mengeluarkan SK ya. Yang baru ya, Menkumham. SK yang baru terpilihnya Caimin, gitu ya. Caimin. Kemudian itu yang menjadi alasan kenapa PKB menyodorkan Ma'ruf Amin. Yang legitimasinya kuat karena Wah. sebagai wapres. Antitesis Saat itulah. ini sebagai wapres. Ya. Itu memperkuat legitimasi. Nah, ini memungkinkan karena PKB juga akan membaca itu. Kalau benar memang ada intervensi, Ya. kan semua itu akan berujung di Menkumham. SK sahnya partai, sahnya partai. Kemudian kita lihat menilik bahwa ditundanya Muktamar PKB tandingan, Edi ya, Lukman Edi. itu kan berbicara akan menunggu arahan PBNU dulu. Jadi Ya. PBNU akan berbicara seperti apa. Iya, iya. Nah, PBNU menunggu arahan siapa? Nah, kan itu. Gak mungkin dong, sok kayak nggak mungkin Siapa? ya. Alurnya, Kalau kita lihat mungkin alurnya. PBNU ya. Ya Rois Am dong. Roisam. Roisam. Tapi Komando, tapi tunggu komando. Rois Am sendiri sudah berbicara. Jadi untuk perbaikan PKB, Rois Am memberikan mandat kepada PBNU. Nah, PBNU sendiri ya udah pernah sowan juga kan ke istana begini-begini entah apa yang dibahas. Ya, Intinya kemarin. tapi tetap berpoin ke SK Menkumham. Jadi kalau Menkumham ternyata membatalkan yang Muktamar PKB di Bali, Muktamar Bali, bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Kemudian mengangkat yang Muktamar tandingan, yang mengesahkan Muktamar tandingan Ya. di Jakarta. Apalagi isunya akan dihadiri oleh Jokowi gitu ya. Ya, Dan Ketika di Bali oleh Wapres, ini yang tandingan justru Ya. presidennya gitu kan. isunya Lukman Edi sendiri bicara gitu. Jadi dibuka oleh PBNU, ditutup oleh Jokowi, Presiden. Wah, ini kan semakin menguat nih. Apa Tinggal namanya? tunggu tanggal mainnya kalau itu bisa terjadi. Menkumham yang baru itu orang Gerindra kan? Siapa? Iya. Suparsim siapa nih? Orang Gerindra. dia. Supratman. Orang Gerindra. Orang Gerindra dia. Waduh ya. Tapi kalau lihat dari Menkumham yang terbaru ini, yang dilantik Jokowi terbaru, yang gantiin PDI itu orang Gerindra, ini mah tidak bisa kita remehkan gitu. Prabowo sebenarnya. Iya, iya. Peran Karena Prabowo. peran Prabowo tidak bisa diremehkan karena kan pasca Oktober nanti memang Prabowo yang berkuasa. Terlepas isu keretakan dan dibantah Prabowo berkali-kali di acara partai dan yang ini bahwa tidak ada masalah, tapi dengan kedekatan Caimin dengan Prabowo akhir ini mungkin yang membuat muktamar tandingan ini maju mundur karena kejelasan mungkin Pak Mul ini mulai tidak terlalu gak menarik nih ngurusin PKB mungkin ya. Iya, iya. Tidak terlalu menarik untuk diurusin karena memang intrik di dalamnya terlalu ruwet, jadinya males juga ngurusin PKB. Dan hubungan Caimin yang lincah itu bisa mendekati Prabowo sampai terakhir ada videonya kalau nggak salah Prabowo joget, Caimin ikut joget itu di belakangnya. Itu kan kedekatan Emosional. Caimin sudah mulai merapatnya sangat dalam gitu, Iya, iya, iya. sampai udah mulai ngeledekin Anies kan. terakhir kan ada teman saya yang mau bikin partai, saya tanyain ngapain bikin partai, cuma mau dipanggil ketum doang. Konferensi Iya, pers iya. PKB terakhir Iya, tuh iya. baru tadi apa semalam ya lu? Itu juga Nggak tahu itu oleh nggak Prabowo. nyebutin ketua partai itu kan berarti Iya. kan mungkin cara-cara Caimin untuk mendekatkan diri kepada Iya, Prabowo dan kan merenggangkan sama-sama. dengan pasangan lamanya. Kalau gitu kita ya. baca soal pilkada juga sama. Dia bagaimana cara dia supaya dipercaya kembali oleh Prabowo. Iya. Dia tidak mencalonkan Anies kan, tapi pilkada Jakarta. Begitu juga di Jawa Barat, Jawa Timur ya. Jawa Timur. Jawa Timur, Jawa Barat, Iya, Jawa Barat Tengah. juga. Nggak ada yang berseberangan dengan Nggak ada yang berseberangan Iya. dengan Prabowo. Jadi ini kayak mengindikasikan Caimin ingin merapat kembali Nah, kalau Jawa Mengamankan Timur, diri kalau juga. Jawa Timur PKB ngomong ini kan sendiri. dulu sendiri Dulu sendiri. gitu. Ya saya kira kalau Jawa Timur mungkin karena lumbungnya PKB ya. Jawa Barat Sebagai- juga, Pak. Capek sendiri. Iya. Jawa Timur kan ada Lulu, ada Risma, sama ada Kofifa. Iya. Saya yakin mah PKB cuma iseng-iseng aja. Iya, sebagai penguatan bahwa ini loh basis saya di Jawa Timur banyak gitu. Iya. Itu tos. Ya, dengan ditundanya Konsistensinya. muktamar tandingan ini kan berarti ada situasi politik yang
apa yang berubah. Ya, peta yang mengatur ini kemungkinan ya itu tadi berubah peta itu. Oke lah, saya akhirnya mendadak ada pertanyaan gini. Mendadak. Emang kita kan sudah Yakin mendadak. Yakin mendadak. Nah, selama ini kan narasi-narasi yang selama ini sebelum pilpres terutama ya udah lama kan, yang kontra sama Muhaimin kan karena kecewaan keluarga Gus Dur gitu ya. Kalau sekarang kan sudah pergeseran tuh, sudah ada hampir tidak ada isu-isu kembalikan ke PKB Gus Dur, Iya. PKB Gus Dur Sudah hilang, itu kan? sudah hilang. Artinya sebenarnya isu apa sih yang menjadi senjata bagi para penggerak tandingan ini gitu loh, sehingga layak untuk melengsarkan Caimin gitu. Saya kira ada dorongan itulah ya. Kalau kayak misalkan Golkar kemarin kan karena isu-isunya ada bla 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 bla, ancaman bla 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 gitu loh. Nah ini kalau PKB Di balik layar. iya di balik layarnya apa gitu. Kalau Hartarto kan kayak Erlangga itu kan isunya kalau nggak ini Iya, ini KPK. KPK dan seterusnya. Nah ini Ancamannya KPK. Caimin apa gitu? Tapi Durian nggak muncul ya di isu Yang ini ya. muncul. Nggak ada. Dulu kan Bu Yeni, dulu kan Bu Yeni. Busuk ya, awet terus. Udah nggak musim. Sedang nggak ada narasi-narasi Gus Dur itu udah hilang. Sekarang bergeser ke isunya gitu. Isunya ya Dewan Suro lah yang kemarin para kiai dihilangkan. Ya 20 tahun memimpin. Tapi itu kan kayaknya itu banyak hanya internal kan. pemecatan. Ya internal. Tapi kelayakan dalam konstelasi hukum itu loh ada nggak itu? Ya kalau perseteruan soal partai gini ya soal hukum kan bisa dibuat-buat ya. Nah apa durian Kalau- dulu masih musim durian? Sebenarnya kalau kita lihat orang-orang yang berstatement tentang muktamar luar biasa dan PKB yang nggak jelas pasca pilpres, Nah. kan normalnya isu ini kan setelah pilpres, sebelumnya kan malah disuruh menjauhi kan sama PBNU. Iya, PKB nggak usah PKB, NU bukan PKB kan aneh ya. Iya. Kontra lah, kontra. Pernyataan pertama, yang kedua itu tidak nyambung gitu. Sebelum dan setelah pilpres itu nggak nyambung. Tapi kan kalau kita lihat orang-orang yang mendorong ini kan selain PBNU sendiri, ex PKB, ex pengurus ya, bukan ex PKB. Iya, Katanya kan yang 3 ex orang. pengurus. Di PKB itu kan kalau kita lihat ada mantan sekjen yang sudah tidak terpakai sama sekali. Lukman. Lukman Iya, Edi, iya. Karding, Karding. dan ada juga ketua fraksi PKB dulu, Marwan Jafar. Dan tiga orang itu kan orang yang sangat berpengaruh sebenarnya. Ya. Ketika zamannya Hmm. tiba-tiba di PKB bisa clear, hilang sama sekali pengaruhnya. Iya. Nah ini kan Tersinggung banget lah ya. ya bukan tersinggung, ini ada peluang ketika PBNU mungkin diminta oleh Pak Mul untuk Iya. gesek-gesek PKB. Ini alatnya gitu. Ketemu dengan kepentingan. Kalau tahu nggak kalau sinetron nih ada pemeran jahat tujuannya sama walaupun Sama. mereka saling menyakiti Iya, sebenarnya. ada musuh bersama lah. Nih, kalau ditahu muktamar Lambung, kata orang, Balik lagi. kata orang ya, kata orang yang beragama. Orangnya Enggak kata siapa? Mantan-mantan ex PKB ini itu di belakang, maksudnya bantuinnya kubu Kiai Said. Setuju dengan kubu Kiai Said untuk jadi ketua PBNU Ini lagi. kata orang yang kesana ya. Ada orang ke sana yang dan pangan. dan tidak setuju oleh ini. Berarti kalau setuju dengan Kiai Said berarti kan nggak setuju dengan Kiai Gus Yahya kan. Nah tiba-tiba mereka bersama. Sebenarnya mereka tuh nggak ketemu ini, salah sinetron ini, secara film sinetron mereka nggak ketemu, tapi dengan kepentingan yang sama dan didukung oleh Pak Mul ketika itu mungkin ya, mungkin ini baru asumsi didukung sama Pak Mul. Menjadi Pak Mul waktu itu juga ada. Nah, Pak kemungkinan. Mul mungkin ini punya kepentingan membuat kepentingan orang yang berbeda ini menjadi satu. Oke. Karena secara legitimasi PBNU tidak bisa Mengintervensi secara langsung. secara langsung Iya. karena berbeda payung hukumnya identitasnya beda identitasnya. Nah maka diperlukanlah Mantan orang dalam. yang punya ibaratnya Dulu punya power. mantan juga bisa ibaratnya dia punya power juga, dia bisa mengajak yang masih pengurus-pengurus saat ini misalnya Ya, loyalisnya lah. loyalis, Dia atau yang baru bisa dipecat-pecat diajak. misalnya. Iya. Kan banyak juga ya, itu bisa jadi menggunakan itu. Sebenarnya Caimin nggak pernah mencat orang. Memang nggak dipakai. Kan pengurus ini kayak Muktamar Bali. Iya. Ada isu nih sekjennya juga ganti lagi. Nggak pernah memecat orang, Nggak. Caimin. Ya kan ganti pengurus biasa, Pak. Iya. Ganti ketua, ganti pengurus emang nggak boleh ketua. Iya. Ganti pengurus, ketuanya Tapi kebetulan terpilih lagi. Kemarin Lukman Edi di salah satu podcast itu mengatakan bahwa jadinya Ma'ruf Amin itu by itu dengan
pemaksaan DPC supaya milih beliau. Ya, itu makanya Itu dinyatakanlah secara vulgar sama sama Happy. Ada aspirasi yang tidak ditampung itu. Ada ancaman DPC kalau nggak dukung pecat. Semua partai politik DPC itu kepaksa semua milih ketua umum, mau yang manapun. Ya terpaksa itu kan kategorinya macam-macam. Ada terpaksa karena diamplopin. Oke ya. Terpaksa Ada untung nih, terpaksa karena ditekan, karena pilkada yang lain. Jabatan dicopot. Ikhlas. Iya. Jabatan dicopot. Oke, ikhlas. Ada terpaksa memang karena yang lain udah milih semua, lah saya nggak dapat apa-apa. Kalau saya milih ini juga kalah juga. Akhirnya terpaksa ikut. Nah, macam-macam terpaksa ini. Oke. Ya politik kan ini apa? Semuanya terpaksa. Saya ingin terpaksa Hakim. Hah? Iya mungkin terpaksa. Tapi ya, semuanya terpaksa berdasarkan kepentingan, Nah, bukan iya. terpaksa asal milih. Maksudnya nggak ada terpaksa Oke. tuh nggak ada tuh. Nggak ada. Terpaksa. Oke. Ini Prabowo menang juga terpaksa rakyat milih Prabowo. Iya. Iya kan? Iya. Emang ada yang ikhlas milih nggak ada. Terpaksanya Termasuk terpaksa kategorinya. yang diamplopin apa ya? Saya nggak dapat semua. Cuman dapat baju. Dapat baju doang. Dapat kaos satu. Dapat kaos. Nih, yang bawah pada jalan-jalan lah, yang pernah jalan-jalan pokoknya. Seperti jalan-jalan. Dapat Baju biru saya, dapat baju biru. Iya, iya. Aduh, Baju ya bansos. Allah. Kalau Anda tahu baju baru itulah hadiahnya. Oke, intervensi Pak Mul sudah jelas menggunakan instrumen PBNU gitu ya. Tapi kita mencoba untuk mengusut nih, seandainya tandingan itu jadi, siapa kira-kira kandidat yang akan dijadikan sebagai ketum? Itu kan strukturnya. Kalau beredar di media itu ada Bu Khofifa, 4 lah ya yang saya tahu ya. Bu Khofifa, Saifullah Yusuf, Sekjen PBNU ya Kupang, Sekjen, dan Yeni Wahid putra Gus Dur, Yeni Wahid. putrinya Gus Dur, dan satunya siapa? Yakut, Gus Khalil Yakut. Kaumas. kita ya. kupas satu-satu. Ya, ke satu nih. Ya. Kalau misalkan Khofifa nih, Terus aku terakhir. ya yang terakhir yang ini ya lama. Dinasti. Khofifa itu memang kemungkinannya seberapa besar untuk kalau misalkan jadikan? Saya melihatnya kalau untuk Khofifa kayaknya 30%. Artinya, 30%. iya, artinya Kuantitatif untuk ya. jadi ketua PKB itu, mohon maaf, kalau Khofifa kan kebetulan saja menjadi menteri, terus ditekan sebentar aja kemarin gubernur, selesai. Ya sifat karakter perempuan lah. Ada tekanan sedikit saja. Sekarang persoalannya yang nekan siapa dan Nah. yang nekan saat ini punya kepentingan untuk itu. Nah, ya. Kan bisa. Bisa saja. Tapi apakah ke arahnya ke Bu Khofifa itu mungkin hanya menyodorkan saja. Ini loh kita ada orang-orang di PBNU yang kapasitasnya di politik juga pernah bermain Iya. di politik. Dengan gitu loh. sampling Bu Khofifa jadi tim ses 02 itu sukses. Iya. Itu kan bisa Punya jadi- basis masa muslimat waktu Ya, itu di iya. tangan ada Ya, muslimat. artinya ada potensi bahwa Khofifa ya basis muslimah. Iya basis muslimat. Gubernur Jawa Timur. Iya. Dengan pemerintahan saat ini dan yang akan datang juga Iya. dekat. pro ke sana. Iya pro emang. Pro. Tapi perlu diingat Bu Khofifa ini bukan orang apa legislatif, pernah nggak sih di legislatif? Legislatif. Nggak Kayaknya pernah. belum pernah dengar saya di Bu Khofifa tuh Menteri. lebih sering di eksekutif. Iya. Orang eksekutif kalau masuk di jajaran ketua partai agak limbung. Gimana? Ada Kenapa? tekanan Karena sedikit kritisnya di legislatif memang orang-orang Oh. partai banyak kan di legislatif memang kebanyakan loh ya. Iya, iya. Walaupun memang ketua partai kayak Erlangga itu kan eksekutif semua ya. Hmm. Tapi kan ada track record di partai. Kalau kalau di PKB juga track recordnya selalu dicalonkan karena beliau kebetulan memang beberapa tahun kan memang popularitasnya tinggi sebagai ketua muslimat. Iya. Dan masa ibu-ibu kan sangat tinggi yang bisa digunakan ketika pemilihan eksekutif. Iya. Jadi layak untuk calonkan sebagai wali kota, gubernur. Emang elektabilitasnya kan memang tinggi. Tapi untuk ketua partai yang tidak perlu elektabilitas dan ini Iya. mungkin agak sulit. Agak sulit ya. Cuma Ya, iseng doang. ya ada potensi lah. Ada potensi tapi kayaknya sih. Ya sebagai gubernur kan dia juga biasa berhadapan dengan Iya, konflik kalau itu juga. mah Ya, ya. Tapi 30% setuju. Ya sih kemungkinan besar 15%. Enggak, bukan ini ya, 15% itu bukan karena kemampuan Bu Khofifa, tapi Iya. karena track record beliau di mana yang
lebih menonjolkan elektabilitas, kepopuleran. Itu tidak sinkron dengan karakter ketua partai, bukan masalah itu. Karena harus siap fight gitu lah. Tapi sinkron dengan memegang kursi kekuasaan yang lama. Caimin 20 tahun, Kofifa di Muslimat berapa tahun? Tanpa tergantikan. Tanpa tergantikan. Oh iya, sama Sinkron. Tanpa tergantikan. Saya yakin mah bukannya nggak perlu ketua PKB, udah Muslimat, beliau udah cukup. Udah nyaman di situ. Udah bisa mengantarkan. lebih itu. Kekuasaan emang ada yang cukup. Berikutnya Saifullah Yusuf, Saifullah Saifullah Yusuf. Yusuf yang Wah. sekarang menjabat sebagai Sekjen PBNU. Nah ini kemungkinannya apakah lebih besar dari Kofifa atau ya kecil? nafsunya lebih besar Bisa ya untuk berkuasanya mungkin ya. Karena pernah jadi ketua Kelihatan, Ansor. Karena juga. kelihatan dari gestur. statementnya Ya ngotot-ngotot bagaimana ya. menyerang serangannya bagaimana. Ofensif dia benar. Iya, Apalagi iya. pernah jadi ketum GP Ansor kan yang biasa Iya. dengan konflik seperti itu kan. Iya, dan dia kader PKB kan. Kader. Apalagi sekjen PBNU yang memang dari awal berstatement untuk menggeser Caimin Orang di inti lah PKB, ya. orang inti lah. Iya. Ada peluang berarti ya. Persentase berapa? Persentasenya? Di atas 50 nggak tahu ya. Kalau Gus Ipul saya lihatnya di atas 50 karena Saya- punya jam terbang. Tapi juga. dalam politik begini kita nggak bisa mempresentasekan ya karena dinamis ini. Tapi saya feeling saya oleh Gus Ipul ini feeling saya sih kecil. Enggak, kayaknya sih feeling ya, ini cuma Oke, feeling oke. dengan kata. Tapi kadang feeling Dengan gue- alasannya emang ini ya. Beliau kan ini sekjen PBNU. Ya secara organisasi Secara organisasi dia masih di PBNU. Kedua, yang menginginkan PKB ini untuk masuk lagi ke NU, PBNU ya. Nah, Kalau Gus Ipul yang masuk jadi ketua PKB, terlihat ini ya. terlihat nggak bagus banget gitu. Atau emang politik yang tapi seperti emang itu? PBNU kan selama ini Tapi Iya, kan tapi PBNU memang menghendaki bahwa PKB harus menjadi bagian dari NU. emang sudah Nanti juga. PKB bingung loh. PBNU bingung sekjennya siapa lagi. Kalau Gus Ipul pergi, Nusron udah nggak ada. Oh iya. Gus Salam yang Iya. katanya dijanjiin nggak ada juga. Nggak ada lagi. juga. masa PBNU bingung. Ngangkat Erik aja nggak bingung. Tapi bingung ini gerakannya akan kacau. tapi Gus Ipul tuh masih punya rakyat tuh sebenarnya ya, yang selama ini ditinggal Wali kota. wali kota Iya, Pasuruan Bang. nggak pernah ngantor kayaknya itu. PJJ apa PJJ? Nggak tahu ya loh, Iya. tapi feeling saya sih kecil. Gus Ipul kayaknya enggak Oke. Gus Ipul. Walaupun ada kemungkinan iya, tapi kayaknya sih enggak. Kalau dari veteran, coba dari veterannya. Ini oke ganti lah ya. Nah, ini ideologis Ini Yani Wahid. Yani Nah, Wahid. sebagai kader ideologis Kata ideologis dan Iya. langsung putri dari pendiri Dari pendiri. PKB. Nah ini kira-kira Bro Yani Wahid. Jadi kalau saya perspektifnya Pamul ya. Iya. Jadi Pamul itu kalau ada dua persaingan, dua-duanya dijatuhin. Wow. Jadi kayaknya dia akan membuat ini makin tegang terus Adu menerus. domba gitu ya modelnya. Iya, Udah nggak penting nih sebenarnya siapapun PKB. iya. Jadi Bagi Pak Mul. karena dari awal sampai terakhir kayaknya PBNU ini hanya dikasih angin surga terus. Amin. Seolah-olah ada akses, seolah-olah dibantu. itu udah dapat tambang Kan nggak angin lagi itu udah bentuk. PKB ya. Oh, iya. PKB. Kalau Pamul dari awal sudah komit buat ngambil PKB harusnya bisa lebih cepat dari ini berarti kan Pamul ini narik ulur ini. reguler. Tarik ulur ya. Karena emang disorot. Ada kemungkinan dia punya orang lagi gitu ya. yang dia Yang dia inginkan. yang dia inginkan. Ini dia masih kalkulasi sampai orang itu masuk. Biasanya gitu. Pamul tuh saya lihat Atau biasanya memang begitu. sudah ada sekarang sebenarnya, sudah di dalam sebenarnya. Sudah Tapi Tapi kalau melihat momentumnya. karakteristik Pak Menag Iya. dengan orang-orang tadi disebut di PBNU kayaknya Pamul punya orang lagi selain itu. Ada disiapkan calon. Iya, biasanya suka mengejutkan. Mengejutkan. Tapi kan harus lihat kultur NU itu biasanya Erick Thohir, contoh Erick Thohir. Sampling paling. Mau gimana kita bilang dia kultur? Masuk ya masuk itu barang, Pak. Mas Makanya Tapi kan cuma sekelas. kesulitan. walaupun cuma sekelas ini ya, ketua Sedang. ya bidang, ketua bidang. Ya, tapi kan kemungkinannya ada gitu. Tapi Yani Wahid Yani Wahid layak menggantikan atau dijadikan Kalau- sebagai ketum. tapi saat ini sih memang nggak terlalu banyak statement itu. Ya, ini- Yani Wahid. enggak, Iya. sekarang Iya. cenderung diam. Ada konflik ini Bu Yeni kayaknya enggak.
Enggak Dia dibuka hitungannya harusnya. jauh banget hitungannya gimana tuh? Dia nggak menguasai lingkungan PKB. Iya, Ya nih ya. punya komunitas Mereka- Gus Durian dia hanya doang. legitimasi sebagai simbol dia. iya, simbol anaknya. Simbol masih gitu. kuat. Itu Ya kan, kuat, Pak. emang berkali-kali sebelum pilpres itu kan isu yang sangat ini ya, Caimin merebut PKB, Yeni Wahid naik karena emang beda kubu sama Caimin. Nah kalau sekarang mungkin mungkin nih ya, kusnudon saya emang Mbak Yeni ini melihat bahwa konflik PKB sama PBNU ini udah absurd gitu. Ya. Iya, udah di luar konteks. Dan Udah di ingat, luar konteks. Yeni Wahid itu kemarin pilpres 03 ya. 03. Ya, jadi beliau ini mungkin lihat apa sih ini gitu. Kayaknya soalnya kayak gitu loh. Malah apa sih ini gitu. Apa sih tapi Met ikut. Ya ikut mah tetap lah namanya orang aktivis dan ini orang Jadi udah di level nasional kan pasti ikut, Ya, tapi iya. kayaknya tidak berani mengambil resiko ya. Tapi dia Nah, itu kan politisi banget, nggak politisi banget. Iya. Bukan politisi. Iya. Iya, iya. Bukan gitu. Ya walaupun kayak gitu-gitu kan dalam hati kecilnya pasti mau PKB tetap adem, PBNU tetap adem, sesekali goyang dikit-dikit. Iya. Tapi kalau dalam situasi begini, misalkan ada kemungkinan ternyata terjadi muktamar tandingan, Yeni Wahid ya bisa naik. Bisa di Karena dengan Kandidat lah, kandidat. dengan branding beliau sebagai anak ideologis. Ya. Jadi mengembalikan ke PKB pada yang berhak memiliki kan gitu. Iya. Kira-kira itu. Isunya kayak dulu muktamar di Jombang, NU. Tapi sekarang Kiai almarhum Soleh Iya, Soleh iya, kan. almarhum itu. DPC Itu hanya karena keturunan. Iya, Ada potensi lah kira-kira Iya. ya. Ada potensi. DPC akan sulit menerima karena bertahun-tahun udah dipimpin iya. Caimin kan. Selnya udah Mengakar ya. Selnya sudah. Ya, Sedemikian tinggal satu orang nih yang belum yang udah Oke. disebut sama Pak Yeni Yeni. Wahid tipis ya, semakin tipis ya. Tipis. Tapi ini kayaknya yang terakhir nih kandidat keempat adalah Yakut Khalil Qauman ya. Iya. Yang sekarang jabat sebagai Menteri Agama dan adik dari ketua PBNU. Ini kemungkinan mungkin paling kuat ya. Ya, Kalau saya melihatnya Dia musuh. dia musuh paling kuat, tapi Musuhnya bukan siapa? opsional. Musuhnya tapi tadi masuk akal sih. Eri itu. Nah ini makanya ini ada ibaratnya dari jalur lain yang kita bicarakan ada dari 4 kandidat ini. Justru ini agak menarik juga. Jadi Bisa misalkan jadi begini, kalau kita bilang Erick main. Cak Imin di PKB, lalu Gus Yakut sudah menunggu, ya semua tahu ini musuh besarnya gitu ya. Iya. Dengan di belakangnya ada kakaknya gitu PBNU. Tapi politisi penguasa tidak akan langsung ngasih itu, Iya. tidak akan. Bisa Biasanya tidak udah akan. statement di media secara langsung bahwa saya tidak ikut campur dalam muktamar tandingan. Artinya kalau dia udah berstatement begitu kemudian menjadi ketum, itu kan ya bisa jadi sih, Iya, bisa iya, jadi. iya. Cuma sangat mungkin sekali. sangat mungkin. Itu Tapi akan kan menjadi biasa sendiri. politisi berbanding terbalik. Iya, Sama biasalah. Tapi Gitu, situasi Pak. ini akan Bahasa politikus kan begitu kadang. ketika muktamar tandingan kan gini, ibarat membaca muktamar tandingan pesertanya siapa? Iya. Pertama fungsionaris yang sudah selesai. Bisa jadi ke DPC yang Iya. sah masih ada yang berseberangan dengan Caimin. Caimin, Yang ya. diam-diam mungkin Iya. akan berbelok ketika situasinya akan Ada tawar. momentum lah. Ada momentum. Iya, iya. Kita lihat Gus Yakut mantan ketua Ansor. Mhm. Dia punya jejaring se-Indonesia. Iya. Ansor. Nah, di DPC PKB itu banyak Banyak orang orang Ansor. Itu dia. Jadi ketika ada momentum, ibarat tadi kalau disangsikan soal gimana nanti DPC PKB menolak DPC PKB kalau ada momentum bisa langsung bergeser Iya. karena isinya Ansor Wah, juga. Ansor, Ansor itu betul. kan instruksi kan? Iya. Sih. Kalau instruksi dari pusat Tinggal nunggu momentum. Wah. Ini lebih logis Habis artinya itu. dari sisi kulturnya sudah dapat. Gus Nah. Yakut ibaratnya ada di bawah itu yang podcast kemarin saya bilang bahwasanya seperti koin, muka di sininya PKB, muka di sini adalah Ansor. Nah itu dia. Bisa artinya peluang untuk memainkan bisa. Tapi kalau seumpama dari asumsinya teman kita ini bahwasanya nanti di tikungan terakhir biasanya Kapa Mulyono memainkan itu masuklah Ya, sedang. secara efektif dan simpel dan tidak buang-buang waktu Ya, akan lebih mudah ketika Gus Yakut yang ketumnya ya. karena dia akan gampang nggak usah bentuk DPC Iya, betul. pengurusan baru karena otomatis kan Iya. Otomatis. Ya, kan? Mobilitasnya lebih gampang. Dan ya hubungannya langsung dengan kakaknya itu kan. Kalau Enak. orang luar masuk ke PKB akan terbentur Pak. Sama Betul, DPR. betul. Itu konfliknya lebih jauh. Beda dengan Lebih Golkar parah kan nanti. memang
walaupun Bahlil kan tetap kader Golkar lebih lama ini. Iya. Nah, Gus Yakut, menariknya Gus Yakut Masih pengurus sampai sekarang. pernah menyampaikan masih pengurus. Saya masih pengurus, Masih belum pernah waktu- menerima surat pemecatan. Kalaupun pemecatan, itu harus ada mekanismenya dalam ADRT, harus ada pengurus harian terus memanggil yang bersangkutan. Ya, Kemudian klarifikasi Kalau saya mereka. melihat dari sisi Pak Mulyono ya, Ya. Pak Mulyono itu ketika dia mau memberikan kue dan melihat ini sangat potensial, dia nggak akan langsung. Dia Iya, membutuhkan bisa. membutuhkan hal-hal lain. Tarik ulur. Iya, nggak mungkin. Tapi ini Nah, kalau lihat kue ini sudah ditinggalkan sama Pak Mul sebenarnya. Udah ditinggalkan, ini udah dibiarkan saja. Ya, sekarang pertanyaan gini, Pak Mul ini mau ngambil alih PKB misalkan, dia kepentingan utamanya apa? Nah, itu perlu dijawab dulu. Iya. Makanya coba dibuat Untuk dia. skenario bahwa Pak Menteri Agama ini mengambil alih PKB misalnya. Sebenarnya ini kan isu Menteri Agama mengambil alih PKB udah berlangsung sebelum pasca Lampung ya. Lampung udah jelas Sampai sekarang nggak jadi-jadi. nggak jadi. Iya, itu Udah problemnya. pasca Lampung. Kalau skenario itu terjadi, itu menyenangkan nggak sih bagi penguasa? Belum tentu juga. Belum tentu ya. Iya. Saat ini kan yang paling, kalaupun diambil, yang paling punya berkepentingan itu kan sebenarnya Prabowo. Ketika Pak Mul selesai di Oktober, Iya. berarti yang memegang kursi eksekutif tertinggi adalah Prabowo. Ketika Pak Mul bermain kemudian mengambil alih PKB, nah untuk kepentingan apa dia? Sebenarnya ini kalau Gus Yakut jadi PKB, siapapun pemerintahnya sangat terbantu. Karena embat satu dapat semuanya. Karena seakan satu poin loh, ketika Gus Yakut ini di PKB dan Gus Yahya di PBNU, sikat aja salah satu mana yang didapat, dia akan dapat seluruh NU. Apalagi nanti ketua PKB-nya ini masih jadi Menteri Agama, udah disikat selesai tuh NU Selesai. semuanya. Selesai. Kalau ya. sekarang Cak Imin masih di PKB, pemerintah nyikat PBNU, belum tentu PKB ikut PBNU. Ya, betul. Sebenarnya ini kalau memang potensi terbesar, ketua PKB ya pasti Gus Yakut. Satu, mantan ketua Ansor, kedua Kemenak. Jangan salah, DPC PKB kalau bukan orang Ansor, dia orang Kemenak. Iya. Jadi dia instrumennya sudah sangat kuat ya. Sangat Ini yang kuat. sangat Kalaupun kuat, ya. Gus Yakut bilang saya tidak ikut campur ini, Itu tapi bahasa kalau dia bahasa jadi politisi DPC, itu mah. saya dipaksa sama dia. Nah, itu kan bahasa politisi udah sangat khas. Udah ahli gitu. nih, udah ahli. Iya. Tapi justru ketakutan saya di situ. Karena Gus Yakut itu potensinya sangat kuat. Yang tidak bisa diprediksi oleh penguasa adalah ketika konsolidasi internal ini terjadi, kita jangan mengasumsikan bahwa Gus Yakut itu adalah musuh NU. Bukan. Ya. Bagaimana Satu. dia kalau dia makin NU makin fanatik, itu bisa berbahaya untuk kekuasaan gitu. Iya, kalau itu Di iya. situ. Jadi kita Iya, yang mungkin iya. berbeda pendapat justru jadi terkonsolidasi gara-gara Gus Yakut jadi ketua. Seberapa Itu ideologis Gus Yakut sama Gus Yahya sekarang? sama Ayo. kayak pertanyaan seberapa ideologis Cak Imin waktu jadi presiden, wakil presiden. Tapi kan yang penting Cak Imin sama Cak Imin tuh kayak ideologis, tapi di pilpres sangat ideologis. Iya. Gimana itu bisa Iya, berubah? Iya. Yang jelas kepentingan Cak Imin sama Gus Yahya berbeda. Betul. Tidak bisa disatukan. Tapi Iya. kalau dua-duanya sama-sama nggak ideologis, bisa digoyang dengan tambang, selesai. Iya. Tapi, Clear semua. tapi dalam hal ini nggak ada yang Ini ideologis. alasan saya. Nggak ada yang ideologis. Siapa? Emang nggak ada. Kan dua-duanya kayak ideologis. Heeh. Tapi pada pilpres kemarin seakan-akan Iya. Cak Imin itu sangat ideologis. Iya. Enggak, kalau Dalam posisi. memang saya sih Nah itu bisa Emang- terjadi Gus Yakut gitu loh. Iya, Gus Persepsi publik ya. Wah ini menyatukan NU. iya, kalau menyatukan NU dan sangat ideologis demi kepentingan warga NU, clear. Oke lah, nggak apa-apa NU menyatu, clear gitu. Kepentingannya warga NU. Tapi potensi ancam dari penguasa itu. Nah, Nah, potensinya lebih besaran mana menurut sampean dah? Ayo. menurut saya kalau Seberapa yakin? terkonsolidasi ada Gus Yakut, dia akan melakukan konsolidasi internal, NU makin kuat, daya tawarnya makin kuat. Tapi- Dan itu bisa. emang harus terpecah. Gini demi kekuasaan. NU itu udah dipegang oleh kekuasaan. Ya. Fix ya. Nah, PBNU, sorry. PBNU ya, PBNU. PBNU. Udah dikunci. Asumsi. Asumsi boleh. Asumsinya begitu ya, dikunci. Nah, yang menjadi persoalan kan adalah PKB. Nah, tinggal dilihat kepentingannya, posisi Gus Yakut sama Caimin. Penguasa butuh PKB,
di legislatif Iya. DPR untuk Penguatan kebijakan pemerintah penting. itu PKB kalau dia Caimin. Nah, Gus Yakut juga posisinya juga karena menteri ya berhubungan dengan penguasa itu lebih. Nah, persoalannya lebih mudah dipegang Caimin atau Gus Yakut? Secara kasat mata lebih enak Gus Yakut. Gus Yakut. Lebih enak Gus Yakut, Gus kan Yakut. itu. Tapi secara hitung-hitungan politik Caimin karena dia megang PKB yang legislatifnya banyak lah di DPR. Iya. Cuma kalau akan lebih mudah lagi kalau Caimin digeser, Ya, lebih gampang. lebih gampang lagi. NU-nya dapat, PKB-nya dapat. Ya. Tapi yang dikhawatirkan tadi ketika NU dan PKB bersatu dan menawarkan daya tawar yang tinggi, pemerintah akan puyeng. Justru karena dia tidak ideologis, Pak. Kalau daya tawarnya tinggi, dia bisa seolah-olah ideologis. Padahal dia lagi nawar Iya gitu. loh, pemerintah itu kan udah ngunci nih. Udah dikunci PBNU, udah dikunci PBNU. Yang udah- kunci itu Mulyono. Mulyono. Nah, Dia ketika jadi nanti Menteri Agama di zaman Iya, Mulyono. Mulyono. Ketika zaman Prabowo formasi berubah, Bos. Formasi berubah. Iya, saya ngomong mungkinan ya. Iya. Tapi tetap aja. Saya mengasumsikan semua bisa terjadi. Iya, iya. Bisa dikunci. Kan yang megang kekuasaan gini, Mulyono selesai. Yang megang kekuasaan eksekutif kan yang baru ini. Dia akan mengunci dengan mudah lewat tampang lewat apa macam-macam. Iya. Ini jadi poin sebenarnya ya. Apa pernyataan NU melarat ini jadi poin sebenarnya. BU. Butuh uang. Yang butuh uang itu Bentuk uang ini jadi nilai tawarnya mau nyatu lebih gampang gitu. Dan kalau kita ya semoga aja sih memang kalau bersatu jadi lebih kuat ya, semoga aja. Tapi Ya. masalahnya Enggak kuat itu belum tentu ideologis ya. ya Iya, sepakat ya, sepakat ya. Kuat aja ya. Kuat aja. Kuat nilai tawarnya tinggi. Kuat daya tawar aja ya, Nilai begini ya. tawarnya iya tinggi ya, walaupun tapi memang faktor sudah dari awal ini bilang melarat itu kan nilai tawarnya nggak tinggi ya, rendah. Terus apa ya? Yang dilakukan PBNU seperti pertanyaan saya kemarin ya. Yang dilakukan PBNU ini apakah sedang menawarkan sesuatu atau sedang membalas sesuatu? Balik lagi nih ke podcast sebelumnya. Ini PBNU sedang menawar dengan dia ribut dengan PKB yang lucu sebelum Pilpres kontra dengan PKB. Setelah Pilpres ribut pengen PKB masuk. Yang dilakukan ini apa sebenarnya kalau publik? Apakah PBNU ini sedang menawarkan sesuatu ke pemerintah atau ke yang orang yang menginginkan keributan ini? Atau PBNU sedang membalas sesuatu yang sudah dikasih? Iya, balas jasa lah. Balas jasa. Ini yang repot sebenarnya. Kalau saya merujuk kepada kemelaratan, Kemelaratan. saya lebih sepakat kepada pengajuan Pengajuan, proposal. Iya. Nah, ini kan Karena repot asumsinya saja. daya tawar itu selalu rendah, Pak. Semua tindakan itu proposal terus, gitu loh. Karena kecil, problemnya Iya, itu kan betul. kecil. Kalau besar ya nggak begitu lah. Iya. Kayaknya Itu begitu kalau namanya besar. daya Nah, tawarnya kalau tinggi. itu alhamdulillah masih mending. Berarti nilai tawar kita bisa naik tinggi. Enggak, justru kenawar itu nggak dapat dapat, Bos. Semakin Ini nggak dapat. Semakin sering menawar semakin kecil itu. Kalau Iya. kalau nanti bersatu kan bisa gede gitu, masih ada peluang gede. Tapi kalau cuma balas, ini nggak akan potensi gede itu nggak ada. Nggak ada. Kalau balas jasa nggak ada. Nggak ada. Nggak ada potensi untuk gede. Nggak ada nilai tawarnya. Sedih nggak. gitu kalau nggak ada potensi untuk gede. Iya. Ya udah belangsak di publik, terus nggak ada. Emang potensi kemelaratan untuk itu bisa jadi titik poin. Pemilihan kata yang salah menurut saya Diksi kemarin yang paling tuh, menarik diksinya. Ya, oke lah. Ya tapi emang peluang kita Sampai kembali- ngaku itu loh gitu. Makanya Hal-hal yang harus diobrolkan kan. emang tidak ada pakai bahasa lain apa selain melarat gitu. Itu saking capeknya menahan kemelaratan. Kita kembali ke Mungkin waktu ini kali apa pasif income kali ya. Masih di income. Kurang pasif income. Tapi dari obrolan tadi kan ketua kawan Obrolan yang mana, obrolan yang enggak Yang luar biasa ini berpotensi paling tinggi kan Gus Yakut kan. Gus Yakut, ya. Kita Sepakat ya. Gus Yakut kan Gus Yakut peluang Dari 4 kandidat yang logis, sudah peluang disebutkan. logis tuh. Ya, Iya. Instrumennya jelas Iya. kelihatan. Ya, instrumennya bisa, mau memobilisasinya itu lebih mudah. Ya, Sampai ke Kecuali arah memang bawah itu lebih sekali mudah. klik langsung jalan semua. Langsung jalan semua itu. Ya. Instrumen ini Tapi ya. saya meyakini itu muktamar luar biasa itu nggak akan terjadi. Ya. Dia setengah jalan barang. Nah setengah jalan itu untuk apa? Tapi kalau dari statementnya, ini akan jalan terus. Walaupun sekarang ada deal nih. Hari ini nggak jadi ada deal.
makanya tadi itu kita lihat kembali ke kepentingannya. Iya. Jadi Proposalnya lagi jalan. Proposalnya lagi jalan. kalau Mulyono punya kepentingan, dia biasanya akan mengambil apa, kepentingan apa di situ. Iya, iya. Asas manfaatnya apa untuk Ini kayaknya penundaan muktamar ini Iya. misalnya revisi dulu. Iya, ada revisi. Proposalnya revisi. Saya pengennya memang ada win-win solutionnya. Artinya ada Ya ini yang Kalau diinginkan dari itu. perspektif kemelaratan tadi ya. balik lagi. Kayaknya langsung ketrigger sama kemaratan ya. Karena ini posisinya yang paling pas. Iya, iya. Jadi berbagai statement upaya politik yang dilakukan, misalkan PBNU terhadap PKB, itu adalah bahasa sederhananya SPPD. mungkin kalau orang PNS tahu ya. Jadi ada ongkos jalan, tetap berjalan, kami tetap ada. Iya. Tenang, kami tetap melakukan sesuatu. Iya, saya sih. Jadi ini merawat ancaman bahasanya. tapi bisa gagal seperti Demokrat misalkan. Ya, Demokrat Yang gagal. Ada ada contoh kasus ya. Demokrat Ya. gagal. kuat gitu. ya kalau saya merujuk Dewan Suronya Kiai Ma'ruf kemungkinan besar sih. Terus orang-orang yang hadir ketika Bali di Bali itu. Bali. Itu kunci itu. terus apakah itu dipaksa atau tidak itu kan bukan urusan ya. Kemungkinan sih saya lihat sih PKB masih solid sih. 1-0 masih 1-0. Kemungkinan prediksinya sih tidak akan berlangsung memang. Iya, Ancaman dan Iya. Oh yang Ya, tadi maksudnya itu asal perlawanan dari PBNU asal pulang tidak malu gitu ya. ya. Kita pulang tapi tidak malu. Iya. Terakhir ya, kuncinya tetap di Menkumham. Kuncinya di Iya, situ. Menkumham. Kuncinya di Bisa situ. jadi Pak Mul jadi Dewan Syuro PKB versi tandingan. Iya.